Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ucina Puta, NIM 40 12 11 10 92. Saya dari kelas D. Di sini saya akan memberikan materi tentang hukum pemerintahan daerah dan juga otonomi daerah, yang dimana pokok pembahasannya ada yang pertama ada desentralisasi, yang kedua otonomi daerah, yang ketiga sejarah penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia, dan yang keempat otonomi khusus. Yang pertama desentralisasi. Desentralisasi ini pada dasarnya berikan wewenang setiap daerah di Indonesia, baik provinsi maupun kabupaten, untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerah sendiri sesuai dengan Undang-Undang 1945. Dalam undang-undang ini terdapat pada pasal 1 ayat 1 dan 18 ayat 5 Undang-Undang 1945. Desentralisasi ini menjadi asas secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara. Desentralisasi ini sendiri yang di Indonesia dimulai dengan ketetapan MPR RI nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan, pembagian, pemampatan sumber daya nasional dan keadilan, serta perimbangan keuangan serta daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Dan yang kedua, ada pada tahun 1999, yaitu lahirnya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 yang mengatur hubungan keuangan pusat dan juga daerah, menggantikan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 yang sentralistik. Dan juga selanjutnya lahirlah Undang-Undang baru pada tahun 2004 yang dimana Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan juga Undang-Undang 25 tahun 1999 dipandang perlu direvisi, sehingga dilahirkan Undang-Undang baru yaitu Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan juga Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan. Dan selanjutnya pada tahun 2014-2015 dilakukan perubahan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dan juga Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan antara pemerintahan pusat dan juga pemerintahan daerah. Itu undang-undang baru pada tahun kemarin, itu tahun 2022. Yang selanjutnya ada pemerintah dan pemerintahan. Bedanya pemerintah dengan pemerintahan di sini yaitu pemerintah merupakan kumpulan badan kenegaraan tertinggi atau suatu badan kenegaraan tertinggi yang berhak memerintah di wilayah atau negara seperti raja, presiden, atau perdana menteri. Pemerintahan dalam hal ini bisa disebut juga presiden bersama dengan kabinet-kabinetnya itu atau menteri yang membantu. Yang kedua, kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi setiap warga negara, masyarakat melakukan pengaturan mobilisasi serta sumber daya diperlukan, serta pembinaan hubungan baik lingkungan negara maupun dengan yang lain. Yang kedua, ada definisi pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Yang dimana adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan negara pembantu dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem NKRI sebagaimana dimaksud Undang-Undang 1945. Pemerintahan daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin melaksanakan untuk urusan pemerintahan. Urusan pemerintahan tersendiri adalah kekuatan pemerintah yang menjadi wewenang presiden melaksanakannya oleh Kementerian Negara, penyelenggaraan daerah untuk melindungi dan melayani masyarakat. Yang kedua ada dasar pemikiran pemerintah daerah yang sesuai dengan amanat UU RI 1945. Pemerintah daerah mengatur mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantu. Diwujudkan untuk mensejahterakan masyarakat melalui pelayanan, peningkatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dan selanjutnya, ada pelaksanaan merupakan salah satu aspek struktural dari suatu negara sesuai dengan pandangan bahwa negara sebagai sebuah organisasi jika dilihat dari sudut ketatanegaraan.
Dan selanjutnya ada konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan. Ini diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan rakyat dan juga mencegah sewenang-wenangan. Yang pertama ada menurut John Locke, ada legislatif, eksekutif, dan federatif. Yang Montesquieu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Yang dimana pembedaan antara dua ini, John Locke dilakukan federatif dan Montesquieu legislatif yang membedakannya itu yudikatif. Sejarah penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Perjalanan daerah otonomi Indonesia menurut tanda dengan lahirnya suatu produk undang-undang menggantikan undang-undang sebelumnya dengan undang yang baru dan menandai dinamika orientasinya pembangunan daerah di Indonesia dari masa ke masa. Tapi di sisi lain hal ini dapat dipahami sebagai bagian dari eksperimen politik penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Di era kemerdekaan, Pasal 1 Undang-Undang 1945 menetapkan negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Pasal 18 Undang-Undang 1945 serta penjelasannya menyatakan bahwa daerah Indonesia terbagi dari daerah otonom yang bersifat daerah administratif, yang dimana di Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah kesatuan dan berbentuk republik yang menyatakan bersifat daerah otonom dan juga daerah provinsi. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945. Ini terjadi waktu setelah kemerdekaan, pemerintah negara Indonesia telah mulai memikirkan sebagaimana sebaiknya pemerintahan di negara ini berlangsung. Maka dari itu, kekuasaan legislatif masih dipegang oleh KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat, mengeluarkan suatu peraturan perundang-undangan, yaitu UU Nomor 1 Tahun 1945 tentang peraturan mengenai pendudukan Komite Nasional. Ditetapkan undang-undang ini merupakan hasil dari berbagai pertimbangan tentang sejarah pemerintah di masa kerajaan-kerajaan serta pada masa pemerintah kolonialisme. UU ini menekankan pada aspek cita-cita kedaulatan masyarakat melalui pengaturan pembentukan dan badan perwakilan rakyat setiap daerah. Dalam UU ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom itu keresidenan, kabupaten, dan kota. Dan juga perubahan selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 1945 yang tadi, dan juga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan juga Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014. Dan ini perubahan terakhir yang dimana setiap perubahan-perubahan itu melahirkan undang-undang baru yang mendasari bahwa undang-undang yang lama perlu direvisi. Yang dimana setiap undang-undang ini membagikan setiap tingkat dari wewenang provinsi, daerah, dan provinsi dibagi menjadi tingkat 1, 2, dan 3 sampai seterusnya, dan juga sampai menetapkan suatu otonom daerah yang bisa mengatur dan mengurus urusannya sendiri pada otonomi daerah yang disetujui oleh pusat. Yang selanjutnya ada otonomi daerah. Menurut Ateng Saifuddin, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengatur, mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kalau menurut Zamir Aman, otonomi adalah kebebasan, kemandirian, suatu pemerintah lebih rendah untuk mengatur, mengurus bagian urusan pemerintah. Kalau Indra Perwira, itu wujud pelaksanaan demokrasi di daerah. Jadi kesimpulannya, hak dan wewenang kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dan sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Yang pertama, yang selanjutnya ada asas penyelenggaraan pemerintah daerah, ada desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantu. Yang dimana desentralisasi ini yaitu pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah, kewenangan dari pusat ke daerah. Sedang dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang dari pusat ke daerah
tapi ada pembatasannya atau sebagian. Dan juga kalau tugas pembantu, yaitu tugas yang diberikan oleh pemerintah pusat ke daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat untuk menyelenggarakan suatu tujuan tertentu. Yang selanjutnya ada asas otonomi daerah. Desentralisasi yaitu tadi ada penyerahan urusan pemerintah pusat ke daerah berdasarkan otonomi daerah. Yang kedua, dekonsentrasi pelimpahan sebagian. Cuma sebagian urusan dari pemerintah, jadi kewenangan pemerintah pusat, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, dan juga kepada instansi fiskal tertentu di wilayah tersebut. Tugas pembantu, penugasan dari pemerintah pusat pada otonom daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah menjadi wewenang pemerintah pusat dari pemerintah provinsi kepada kabupaten atau kota. Yang selanjutnya ada tujuan otonomi daerah, ada politik, administrasi, dan ekonomi. Yang dimana tujuannya itu meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat semakin baik, mengembangkan kehidupan demokrasi keadilan, pemerataan. Yang ketiga, pemeliharaan hubungan antara serasi antara pusat dengan daerah dan antara daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Yang keempat, mendorong untuk memperdayakan masyarakat. Yang kelima, menumbuh prakarsa, kreativitas, meningkat peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Yang asas pelaksanaan otonomi daerah, otonomi luas, nyata, dan otonomi tanggung jawab. Prinsip pelaksanaan otonomi daerah, memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, provinsi, dan keagamaan. Dan keragaman. Ya, otonomi luas dan itu diletakkan pada kabupaten, sedangkan otonomi provinsi merupakan otonomi yang terbatas. Pelaksanaan otonomi harus sesuai dengan konstitusi negara sebagai tetap menjalin hubungan pusat, daerah, dan antar daerah. Harus memperhatikan kemandirian daerah otonom, serta di dalam kabupaten atau kota tidak ada lagi wilayah administratif. Harus meningkatkan peran fungsi legislatif daerah, fungsi anggaran dalam menyelenggarakan pemerintah daerah. Dan selanjutnya, otonomi daerah era globalisasi, yang dimana otonomi desentralisasi politik, desentralisasi administrasi, desentralisasi fiskal digabungkan menjadi desentralisasi ekonomi, yang dimana menghasilkan vokal welfare. Selanjutnya ada dimensi-dimensi desentralisasi. Desentralisasi politik. Yang pertama, mengembangkan demokrasi tingkat lokal, masyarakat bebas memilih pemimpin Pemda, dan juga penguatan lembaga-lembaga lokal atau DPRD, institusi politik lainnya, seperti partai politik, civil society, dan kelompok kepentingan lainnya. Selanjutnya, meningkatkan akuntabilitas dan responsibilitas. Yang pertama ada desentralisasi fiskal, lanjutan dari desentralisasi politik, yaitu transfer keuangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemampuan daerah untuk dalam memperoleh peningkatan pendapatan dan membiayai pengeluaran. Pemda menetapkan penerimaan pajak, retribusi, dan pendapat bukan pajak. Pemda dapat melakukan pembiayaan bersama dalam sektor swasta dan dapat penyertaan modal pinjaman lokal lainnya. Ada selanjutnya desentralisasi administrasi, delegasi kekuasaan atau kewenangan urusan pemerintah dari pusat kepada daerah, menekankan pada aspek efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintah. Pemda lebih baik menyelenggarakan pelayanan publik. Pemda lebih banyak bereaksi dan berinovasi dalam hal menyelenggarakan pemerintah daerah. Praktik desentralisasi ada transfer kewenangan dekonsentrasi, ada transfer kewenangan devolusi, dan juga transfer kewenangan delegasi yang melahirkan praktik desentralisasi administrasi. Selanjutnya bentuk desentralisasi. Yang pertama ada dekonsentrasi yang tujuannya untuk meningkatkan efektivitas pemerintah, pengelolaan, pembangunan dan pelayanan umum, jaga komunikasi sosial dan budaya, menjaga keharmonisan pembangunan nasional, menjaga keutuhan NKRI. Bentuk desentralisasi yang kedua ada delegasi.
Delegasi tugasnya rekontabilisi, ada kekuasaan dan pertanggungjawaban. Contoh, kepala daerah memberikan kewenangan kepada pelayanan publik atau Pemda berwenang mengatur lembaganya. Selanjutnya ada delepolusi, pelimpahan otoritas fungsi-fungsi tertentu dari pemerintah pusat pada unit bawahnya. Karakteristik dari devolusi ini ada yang pertama, Pemda memiliki otonomi penuh dan kebebasan. Pemda memiliki wilayah dan kewenangan hukum yang jelas. Adanya hubungan timbal balik saling menguntungkan serta koordinasi yang efisien antara pusat dan daerah. Contohnya, pemerintah daerah memiliki otoritas pusat. Yang keempat ada partnership atau kemitraan. Bentuk dari kerjasama dua belah pihak atas dasar kesepakatan. Contoh, public-private partner atau PPP, pasal 5 Perpres 23, pasal 5 Perpres 38 tahun 2015. Transportasi, jalan, air minum, dan lain-lain. Yang kelima ada privatisasi, pelimpahan otoritas dalam perencanaan dan tanggung jawab administrasi tertentu pada organisasi swasta, pengalihan dari milik umum menjadi pribadi. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Aset negara yang dikelola BUMN dijual sahamnya ke umum, atau yang dimana administrasi tersebut pemilihan dari umum menjadi pribadi. Yang selanjutnya ada pemerintah pusat yang dimana pembagiannya dapat dilihat di gambar. Sektor privasi, sektor privat, delegasi yaitu agen khusus, dan partnership itu organisasi masyarakat sipil. Dan devolusi ada Pemda, dan dekonsentralisasi ada unit di sekitar pemerintah pusat. Landasan konstitusional otonomi khusus, pasal 18B, negara mengakui hormati satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan bersifat istimewa, daerah yang bersifat khusus diatur dengan UU dalam Undang-Undang 1945, yang dimana menegaskan yaitu daerah mengakui selama daerah mengakui keistimewaan daerah yang bersifat khusus, yang bersifat istimewa, yang sesuai diatur dengan undang-undang tersebut. Landasan yuridisnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 19 tentang Pemerintah Daerah, pasal 122 tentang keistimewaan untuk Provinsi Daerah Aceh, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai dimaksud Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dan tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintah Provinsi Aceh dan Provinsi Istimewa Yogyakarta didasarkan pada UU ini. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang terdapat pada pasal 226. Ketentuan berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan juga sebenarnya tidak diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri. Yang selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 339. Provinsi yang ini berlaku pada daerah Provinsi Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat, sepanjang tidak diatur dalam undang-undang khusus. Ini pembagian otonomi daerah, wilayah otonomi khusus yang dimana ada terdapat pada Provinsi Papua, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Aceh, dan Provinsi Papua Barat. Yang pertama ada Daerah Istimewa Yogyakarta. Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi wilayah Kesultanan Ngayogyakarta, Hadingrat, dan Kadipaten Paku Alam. Amanat 5 September 1945, Amanat 30 Oktober 1945. Menyatakan Kesultanan dan Paku Alam sebagai daerah istimewa dari NKRI, mengurus dirinya sendiri segala urusan dalam negeri, bertanggung jawab langsung ke Presiden. Yang dimana latar belakang dari daerah istimewa Yogyakarta ini menjadikan bahwa daerah Yogyakarta tersebut telah berdiri sistem kesultanan dari sebelum kemerdekaan, yang dimana ingin bergabung ke Indonesia dengan diakuinya dengan sistem khusus yang sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Dan selanjutnya daerah istimewa Aceh.
terdapat pada pasal 24 1965 tentang pembentukan daerah otonomi Provinsi Aceh. Dan juga keputusan Perdana Menteri 26 Mei 1959 diberi status daerah istimewa dengan sebutan daerah istimewa Aceh. Agama atau syariat Islam Aceh atau agama atau syariat Islam, peradatan dan pendidikan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Aceh adalah negara provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan. Dan juga pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001, pemberian otonomi khusus bagi daerah istimewa Aceh, nama baru menjadi Provinsi Nangroe Aceh Darussalam. Kekhususannya terletak pada bagi hasil pajak dari sumber daya alam, DAU dan DAK. DPRA, Kanom, Wali Nangro Aceh dan Tuhanangro, Kepolisian Daerah dan Kejaksaan, Mahkamah Syariah. Daerah Otonom Papua, pas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, mengubah nama Irian Jaya menjadi Papua, mengaku Papua sebagai ras Melanesia, berdesus dibuat DPRP, MRP, dan Gubernur, dana pertimbangan kepolisian, peradilan adat, perdata, dan pidana. Yang dimana latar belakang dari sini yaitu Papua dijadikan daerah, diganti nama Irian Jaya menjadi Papua, yang dimana diakui adanya DPRP, MPR, dan juga peradilan adat sendiri, perimbangan dan kepolisian sendiri. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007. Tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu demi kepentingan nasional. Tempat kedudukan wakil negara asing, pusat atau perwakilan lembaga internasional. Kota atau kabupaten administratif, gubernur dapat ikut rapat kabinet di anggaran belanja dari APBD dan ABPN. Pelaksanaan otonomi khusus di Indonesia. Itu ada daerah istimewa. Daerah istimewa itu yaitu Yogyakarta, daerah khusus ibu kota, DKI Jakarta, daerah istimewa dan otonomi khusus, daerah istimewa dengan otonomi khusus Nangro Aceh Darussalam, daerah otonom dengan otonomi khusus yaitu Papua. Dan juga daerah otonomi biasa seperti provinsi-provinsi biasa itu ada Jambi, Bangka Belitung, Palembang, Sumatera Utara, atau Sumatera Selatan. Dan itulah presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.